Pada video sebelumnya telah kita bahas jaringan pada tumbuhan. Pada bagian ini akan dibahas ketiga poin selanjutnya. Yang pertama adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ yang pertama adalah akar, yang secara umum terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Tudung akar terdapat pada ujung akar serta berfungsi melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar tumbuh ke dalam tanah. Epidermis akar disebut juga epiblem atau lapisan pilifer. Sel-sel epidermis di daerah dekat ujung akar berkembang menjadi bulu akar. Bulu akar tersusun dari satu sel yang memanjang yang berfungsi untuk penyerapan air dan garam mineral. Bagian akar yang ketiga adalah korteks. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim yang kadangkala mengandung karbohidrat atau kristal. Bagian akar selanjutnya adalah endodermis, yang terdiri atas satu lapis sel. Dinding sel endodermis dapat mengalami penebalan berbentuk pita Kaspari atau berbentuk seperti huruf U oleh zat suberin, kutin, lignin, atau zat selulosa. Pada bagian terdalam dari akar terdapat stele yang terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Organ berikutnya adalah batang yang terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Epidermis batang terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Epidermis batang memiliki berbagai modifikasi, yaitu stomata, trikoma, dan sel gabus. Duri pada bunga mawar adalah salah satu di antaranya. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan skleroid, serta idioblas. Bagian korteks yang paling dalam disebut phloeterna, yang dapat mengalami penebalan membentuk pita Kaspari, yang disebut sebagai lapisan endodermis. Pada tumbuhan sukulen yang tumbuh di padang pasir, terdapat jaringan penyimpan air pada korteks. Bagian ketiga dari batang adalah stele, yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas perikambium, parenkim, dan berkas pengangkut serta empulur. Empulur merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan yang berpembuluh. Empulur biasanya berupa jaringan lunak agak kering dan terkadang memiliki rongga berukuran kecil. Pada beberapa tumbuhan seperti rumput-rumputan dan bambu, empulur berbentuk rongga memanjang berisi udara. Organ tumbuhan yang ketiga adalah daun, yang secara umum tersusun dari epidermis, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah daun, serta biasanya terdiri dari satu lapis sel. Dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata. Sel yang menghadap keluar memiliki dinding sel yang lebih tebal. Stomata sebagai modifikasi epidermis dijadikan salah satu indikator untuk membedakan tipe daun.
Bagian kedua dari daun adalah mesofil. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang memiliki banyak klorofil sehingga sangat efisien untuk fotosintesis. Bagian ketiga dari daun adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang utama yang bercabang-cabang membentuk jala. Sementara itu, pada monokotil berderet sejajar sumbu daun. Bagian keempat dari daun adalah jaringan penguat. Jaringan penguat berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdapat di sekitar tulang daun pada sisi dalam jaringan epidermis. Juga terdapat pada tepi daun tumbuhan dikotil. Bagian terakhir dari daun adalah jaringan sekretori. Jaringan sekretori dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Kelenjar dapat ditemukan pada daun-daun lebar berupa massa sel-sel parenkim yang padat di ujung berkas pembuluh. Contohnya adalah rongga minyak esensial yang terdapat pada mesofil daun tumbuhan jeruk. Organ tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari sebagai alat reproduksi. Sementara bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga. Bagian yang paling mencolok dari bunga adalah kelopak dan mahkota. Secara anatomi, kelopak dan mahkota mempunyai struktur yang sama, yaitu epidermis atas dan bawah, parenkim dasar atau mesofil, berkas pembuluh, serta sel-sel idioblast atau saluran getah. Daun mahkota memiliki warna yang bermacam-macam karena adanya kromoplas dan pigmen tambahan pada cairan sel. Bagian kedua dari bunga adalah benang sari. Benang sari atau stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau anter. Benang sari memiliki 4 ruangan yang berisi serbuk sari atau polen yang menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. Bagian selanjutnya adalah putik. Putik umumnya mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian basal yang menggelembung, yakni ovarium atau bakal buah. Bagian yang memanjang, yakni tangkai putik atau stilus, dan bagian ujung putik atau kepala putik atau stigma. Pada ovarium terdapat 1 atau lebih bakal biji yang akan menghasilkan gamet betina atau ovum. 2 organ terakhir yang dimiliki oleh tumbuhan adalah buah dan biji. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buah atau perikarpium, buah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu buah kering pecah, misalnya kedelai, buah kering tidak pecah, misalnya padi dan jagung, dan buah berdaging, misalnya buah jeruk dan mentimun. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji atau testa merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Struktur kulit biji bervariasi, biasanya terdiri atas jaringan epidermis, jaringan makroskleroid, dan osteoskleroid.
sel-sel parenkim, sel kristal, serta sel berpigmen. Dari paparan sebelumnya mengenai jaringan dan organ penyusun tumbuhan, terdapat perbedaan yang signifikan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Penjelasan perbedaan keduanya ditampilkan pada infografis berikut. Fakta menarik lainnya dari tumbuhan adalah totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kultur jaringan memanfaatkan sifat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Tekan subscribe bila tidak ingin melewatkan video pembelajaran biologi selanjutnya.